Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bu Maya Arfania, selaku dosen mata kuliah praktikum farmakoterapi kardio, saraf, onkologi, renal, dan endokrin. Perkenalkan, nama saya Angelika Gabi Malau dari kelas FM22A. Kesempatan kali ini, saya dan kelompok 1 akan menyampaikan presentasi mengenai penyakit hiperlipid atau disebut dengan hiperlipidemia. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1 beranggota 2 orang, yaitu saya pribadi dan teman saya yang bernama Agnia Rizky. Materi yang akan dibawakan oleh Agnia. Hiperlipidemia adalah ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol LDL yang terlalu banyak sehingga kolesterol HDL tidak dapat membersihkan dengan baik. Kolesterol LDL dikenal juga sebagai kolesterol jahat yang bisa menyebabkan penumpukan plak pada dinding arteri sehingga pembuluhan darah mengeras dan menyempit. Sedangkan kolesterol HDL adalah kolesterol baik yang bisa mengurangi jumlah kolesterol LDL dalam darah. Kondisi ini bisa disebabkan oleh adanya riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa. Selain itu, adanya gangguan penyakit juga bisa memicu hiperlipidemia. Berikut penyakit yang bisa memicu kondisi ini, yaitu adanya gangguan ginjal, diabetes, PCOS, gangguan hati, dan faktor lainnya yang memicu kondisi ini adalah gaya hidup yang kurang sehat, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng, dan berlemak menjadi pemicunya. Selain itu, kurang olahraga dan kebiasaan merokok juga bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Apa sih gejalanya? Hiperlipidemia hampir tidak menunjukkan tanda dan gejala. Namun, pada hiperlipidemia turunan bisa muncul gejala seperti pertumbuhan lemak, kekuningan di sekitar mata, dan kesendian. Untuk memastikan kondisi hiperlipidemia, maka harus dilakukan tes darah yang disebut pemeriksaan profil lemak atau panel lipid. Dari hasil pemeriksaan ini akan menunjukkan kadar kolesterol total, kadar trigliserida, kadar kolesterol baik, dan kolesterol jahat. Kadar kolesterol setiap orang bisa bervariasi tergantung riwayat dan kondisi kesehatan. Namun, kadar kolesterol yang normal adalah sebagai berikut. 1. Kadar kolesterol total berada di bawah 200 mg/dl dan dapat dikatakan tinggi apabila melebihi 240 mg/dl. 2. Kadar LDL dianggap normal apabila berkisar antara 100 sampai 129 mg/dl. Dan termasuk kategori sangat tinggi apabila melebihi 190 mg/dl. 3. Kadar trigliserida berada di bawah 150 mg/dl dan termasuk kategori tinggi jika melebihi 200 mg/dl. Berikut cara mengatasi hiperlipidemia. Hiperlipidemia sebenarnya bisa diatasi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengubah dan memperbaiki gaya hidup. Namun dalam sebagian kasus, hiperlipidemia harus ditangani dengan mengonsumsi obat-obatan medis. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menurunkan resiko kolesterol tinggi dengan menerapkan gaya hidup sehat, menjalani pola hidup sehat, dan pola makan sehat, dengan menurunkan lemak dan kaya serat, menjaga berat badan, rajin berolahraga, berhenti merokok, serta membatasi konsumsi minuman beralkohol, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Menerapkan gaya hidup sehat, menjalani pola hidup sehat, dan pola makan sehat, dengan menurunkan lemak dan kaya serat, menjaga berat badan, rajin berolahraga, berhenti merokok, serta membatasi konsumsi minuman beralkohol, dapat menurunkan kolesterol. Mengonsumsi obat. Ada beberapa jenis obat untuk mengatasi kondisi hiperlipidemia, yaitu
obat golongan statin seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Obat ini terbukti ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Asam nikotinat, obat ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar trigliserida infibrar, yaitu jenis obat lain untuk menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Untuk mengatasi hiperlipidemia, selain menjalani pola hidup sehat, Anda perlu rutin melakukan pemeriksaan darah berkala agar kadar lemak dalam tubuh terpantau. Anda juga dapat berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan langkah penanganan hiperlipidemia yang tepat sesuai dengan kondisi Anda. Sekian materi presentasi mengenai penyakit hiperlipid atau hiperlipidemia dari kelompok 1 FM22A. Maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian materi kami. Terima kasih.